Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Luisya Fizazura dan rekan saya ada Giska Harmelani dan Alifia Rahman. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses budidaya tanaman hortikultura, di mana materinya yaitu yang pertama pengertian tanaman hortikultura, yang kedua ada jenis, ciri-ciri, komoditas, fungsi, dan manfaat tanaman dan hortikultura. Dan yang ketiga ada proses atau cara budidaya tanaman hortikultura. Sedangkan yang terakhir itu ada proses biologi yang terjadi pada tanaman hortikultura. Yang pertama itu pengertian tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin dari hortus yang mengandung arti kebun dan kultur yang berarti bercocok tanam. Hortikultura bisa didefinisikan sebagai cara budidaya tanaman yang dilakukan di kebun dan halaman rumah. Hortikultura ialah cabang ilmu yang membahas perihal pertanian yang meliputi tanaman buah, sayur, dan tanaman hias lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis tanaman hortikultura. Yang pertama tanaman Olericultura yang biasa dikenal dengan sayuran, yang merupakan jenis tanaman hortikultura dalam bentuk tanaman sayur dan mudah ditemui di lingkungan rumah. Selanjutnya ada tanaman florikultura atau tanaman hias, yang merupakan jenis tanaman yang berasal dari tanaman hias yang misalnya seperti bunga yang dibudidayakan dalam pot. Selanjutnya yaitu ada tanaman frutikultura, yaitu buah-buahan, yang merupakan tanaman yang dapat menghasilkan buah-buahan. Pada umumnya, tanaman ini membutuhkan beberapa teknik khusus ketika dibudidayakan secara massal. Tanaman frutikultura juga terdiri dari dua macam, yaitu tahunan dan musiman. Selanjutnya ada tanaman biofarmaka atau yang dikenal dengan obat-obatan, yang disebut juga sebagai tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Sejak zaman dulu sampai sekarang, tanaman ini memang sangat populer di masyarakat karena dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang biasa kita jumpai dalam kehidupan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari tanaman hortikultura, yang pertama itu menghasilkan produksi buah secara musiman, tidak selalu berubah sepanjang tahun. Yang kedua, yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas. Yang ketiga, memiliki daerah panen, dan tanaman ini dapat dilihat dari kondisi yang masih segar, karena sebagaimana ciri-ciri sebelumnya bahwa hasil panen dari jenis tanaman hortikultura ini mudah membusuk. Dan yang terakhir yaitu hasil panen berbanding lurus dengan tanaman yang spesifik. Tidak semua jenis tanaman dapat dibudidayakan di lahan yang sama. Selanjutnya, mengandung nilai keindahan atau estetika. Selanjutnya itu hasil panen yang mudah membusuk. Selanjutnya ada kualitasnya atau kesegarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Giska Harmelani dengan NIM 1923-1120 akan melanjutkan materi C. Komoditas hortikultura. Seperti yang kita ketahui, komoditas hortikultura adalah berbagai produk hasil pertanian yang dapat diperjualbelikan, seperti tanaman hortikultura, di mana membahas perihal pertanian yang meliputi tanaman buah, sayur, dan tanaman hias tentunya. Indonesia yang terletak di tropis membuat Indonesia menjadi surga biodiversitas komoditas hortikultura, meliputi 1. Pomologi atau frutikultur adalah ilmu botani yang mempelajari budidaya tanaman buah, contohnya manggis, mangga, apel, durian, salak, dan lain-lain. Yang kedua, florikultura adalah ilmu yang mempelajari tentang pembudidayaan tanaman berbunga dan tanaman hias. Contohnya melati, mawar, krisan, anyelir, begonia, bougainville, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu olerikultura adalah ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayuran dan buah-buahan. Contohnya tomat, selada, bayam, wortel, dan kentang. Lalu yang keempat yaitu biofarmaka adalah ilmu yang mempelajari budidaya tanaman obat. Contohnya purwoceng, rosella, kunyit, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang kelima itu lansekap,
Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemeliharaan terhadap hamparan permukaan lahan agar dapat memberikan fungsi estetika, ekologis, maupun edukasi. Contohnya seperti Taman Bali, Taman Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Fungsi tanaman hortikultura. Beberapa fungsi tanaman hortikultura yaitu 1. Tanaman hortikultura mempunyai prospek yang sangat baik karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kedua, sebagai penyedia makanan, hasil yang diperoleh dari tanaman hortikultura sangat bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, tanaman hortikultura adalah sumber makanan kedua dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang menjual tanaman dari tanaman ini. Target penjualan untuk tanaman hortikultura memasuki pasar yang besar, sehingga pendapatan yang diterima juga akan besar. Lalu yang keempat, sebagai fungsi kesehatan. Satu jenis tanaman hortikultura adalah jenis tanaman obat, yang artinya tanaman hortikultura memiliki fungsi untuk pengobatan suatu penyakit. Lalu yang terakhir, yang kelima, tanaman hortikultura sebagai salah satu tanaman keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama untuk tanaman hortikultura tipe bunga yang memiliki keindahannya sendiri. E. Manfaat tanaman hortikultura terbagi atas dua. Yang pertama, manfaat bagi petani. Tanaman hortikultura mempunyai nilai jual yang bagus serta sama dengan yang dilakukan, yaitu sebagai peningkatan suatu produk pertanian dan bisa juga sebagai peningkatan devisa Indonesia. Sebab setiap negara mempunyai persaingan untuk mencapai produk yang unggul pada bidang pertanian. Lalu yang kedua, manfaat bagi komunitas atau masyarakat. Hortikultura memberikan manfaat untuk masyarakat dalam menyediakan makanan yang bermanfaat dan sehat untuk penghilang kepenatan dan stres saat berada pada wilayah perkotaan. Sebab kehadiran tanaman hortikultura ini bisa melihat sesuatu yang menyenangkan dan alami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alifia Rahman. Terima kasih Giska Harmelani. Selanjutnya saya Alifia Rahman akan melanjutkan mempresentasikan materi. Materi yang ketiga yaitu proses atau cara budidaya tanaman hortikultura. Ada beberapa tahapan untuk budidaya tanaman hortikultura ini. Tahapan yang pertama yaitu ada persiapan lahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang terpenting dalam proses budidaya tanaman hortikultura. Hal ini dikarenakan kualitas tanaman hortikultura sangat bergantung dengan hasil dari persiapan lahan yang dilakukan sebelumnya. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain luas bidang atau lahan yang akan digunakan, kualitas tanah tempat lahan, jenis tanaman yang akan dikembangkan, ukuran tanaman, serta usia tanaman hingga akhirnya siap panen. Proses yang selanjutnya yaitu ada proses pembibitan. Proses pembibitan ini biasanya dilakukan untuk upaya memperbanyak tanaman hortikultura untuk dibudidayakan. Proses yang ketiga yaitu ada proses penanaman bibit. Saat bibit tanaman hortikultura telah dihasilkan, maka dapat dilakukan penanaman bibit. Pada proses penanaman bibit ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Hal ini dikarenakan menghindari proses yang keempat yaitu ada proses pemeliharaan tanaman. Pada budidaya tanaman hortikultura, tanaman ini membutuhkan pemeliharaan yang sangat ekstra dan juga perhatian yang lebih, sehingga seperti pemupukan dan penyiangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya serangan hama penyakit pada tanaman sehingga dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas yang baik. Tahapan yang terakhir yaitu ada panen. Sama seperti halnya dengan tanaman lain, tanaman hortikultura juga akan dipanen saat memasuki musim panen.
Tahapan ini merupakan sebuah proses atau tahapan yang selalu dinantikan oleh seorang petani dengan hasil panen sesuai dengan jenis tanaman hortikultura yang telah ditanamnya sebelumnya. Keempat, yaitu ada proses biologi yang terjadi pada tanaman hortikultura. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, mencakup tentang aspek-aspek kehidupan tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, dan hubungan antara makhluk hidup. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup pada tingkatan organisme kehidupan, mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, dan juga gejala-gejala yang terjadi pada alam. Dalam mempelajari biologi dibangun atas dasar 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ada aspek proses, sikap, dan produk. Proses biologi adalah sebuah proses yang ada pada organisme hidup, sehingga proses biologi inilah yang membedakan antara organisme hidup dengan tak hidup. Proses-proses biologi dapat membedakan hal-hal hidup dengan yang tak hidup, seperti 1. Sesuatu yang hidup bereaksi dengan stimulus. 2. Sesuatu yang hidup berhubungan dengan lingkungannya. 3. Sesuatu yang hidup punya proses metabolisme. Dan yang terakhir, sesuatu yang hidup dapat bereproduksi. Proses biologi yang terdapat pada budidaya tanaman hortikultura yaitu yang pertama, setiap makhluk hidup bereaksi terhadap rangsangan, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada tumbuhan dapat ditemukan beberapa reaksi terhadap rangsangan. Contohnya, akar tumbuhan yang akan bergerak atau menjalar di dalam tanah yang berfungsi untuk mencari air. Pada tumbuhan hortikultura juga terjadi hal tersebut, di mana akar setiap tumbuhannya akan bergerak menjalar di dalam tanah untuk mencari air atau mendekati sumber air. Yang kedua yaitu ada proses biologi yang terjadi pada tanaman hortikultura, yaitu ada melakukan metabolisme. Proses metabolisme yang terjadi pada tanaman hortikultura adalah proses fotosintesis. Sama halnya dengan tumbuhan lain, pada tanaman hortikultura terjadi peristiwa fotosintesis, yaitu sebuah proses pembentukan karbohidrat atau gula pada tumbuhan yang dibentuk dari reaksi antara karbon dioksida dan air dengan bantuan dari sinar matahari. Fotosintesis ini terjadi pada bagian kloroplas, di mana di dalamnya terdapat klorofil yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Proses biologi yang dapat ditemukan yaitu pada tahapan hortikultura terdapat tahapan pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan dengan menggunakan biji tanaman atau dengan. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.